Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir berjumpai Anda Selasa 11 Mei 2021. Sejumlah informasi seputar Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Tiga hari jelang Lebaran, pemudik melalui jalur Pantura meningkat 200%. 4.000 pemudik diputar balik di pos penyekatan tol Karawang. Halo para pemudik, aparat gabungan perketat perbatasan jalur selatan. Ya, selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya bersama saya Ayu Landari. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari kota Cirebon. Saudara, 3 hari jelang Lebaran, arus kendaraan pemudik yang mengarah ke Jawa ini melintas di jalur utama Pantura Cirebon, Jawa Barat meningkat hingga 200%. Volume kendaraan pemudik yang melintas di jalur utama Pantura Cirebon mengalami peningkatan hingga 200% bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Lonjakan pemudik ini terjadi di jam 11 malam hingga jam 5 pagi. Pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa datang dengan cara bergerombol. Bahkan upaya penyekatan petugas di beberapa titik alami los. Petugas melakukan cara bertindak dengan mempersempit ruang gerak dengan penyekatan. Tercatat di posko penyekatan Weru Cirebon, petugas efektif memutarbalikkan pemudik mencapai 6.000 kendaraan. Kita sudah menerapkan cara bertindak seperti yang tadi malam, cukup efektif karena memang kita mendengar yang dari Bekasi, Karawang itu sempat terjadi menembus barikade yang sudah disiapkan oleh petugas. Nah, tadi malam kita melakukan cara bertindak dengan menyekat mereka, kemudian mengalihkan ke dalam parkiran Mall Ramayana Weru, dan setelah berkumpul baru kita arahkan untuk kembali ke daerah asal. Untuk memastikan pemudik balik ke tempat semula, Polresta Cirebon juga menambah jumlah personil yang bertugas dan melakukan hunting system. Diprediksi jumlah pemudik akan terus mengalami peningkatan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, hingga hari ke-6 diberlakukannya larangan mudik Lebaran 2021, Senin dini hari tadi sebanyak 4.000 kendaraan yang memasuki Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diputar balik petugas. Jumlah pemudik yang berhasil diputar balik tersebut merupakan pemudik yang lolos dari penyekatan petugas di wilayah Bekasi dan hendak memasuki Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hal itu ditegaskan Kapolres Karawang saat meninjau langsung penyekatan larangan mudik di pos checkpoint Tanjung Pura Karawang sebagai pintu masuk perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Kapolres memastikan akan memutar balik seluruh pemudik yang terindikasi melakukan perjalanan mudik. Polres Karawang pun akan terus melakukan penyekatan di sejumlah titik-titik lainnya. Hingga dini hari tadi sebanyak 4.000 kendaraan telah diputar balik. Dan ini terus sampai berlangsung sampai dengan saat ini pukul 02:30 kita masih terus memutarbalikkan para pemudik kembali ke arah Jakarta. Ada berapa ribu kira-kira komandan yang sudah dibalik? Untuk estimasi yang kita hitung ya kasar, tapi untuk data mungkin besok baru bisa dirilis sekitar 3-4 ribu. Hingga hari ke-6 larangan mudik, ribuan pemudik masih saja melintas di wilayah Karawang. Diprediksi jumlah pemudik akan terus bertambah mendekati perayaan Hari Raya Lebaran nanti. Tony Triadi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Masih informasi terkait mudik Lebaran, saudara, antisipasi adanya pemudik nakal yang melewati jalur alternatif Pantai Selatan, aparat gabungan TNI Polri memperketat jalur pembatasan Tasikmalaya Pangandaran. Aparat gabungan dari Polres Tasikmalaya, TNI, Satuan Brimob, dan BPBD Kabupaten Tasikmalaya terus bersiaga, lakukan penyekatan di pintu masuk perbatasan Kabupaten Tasikmalaya.
Salah satunya yakni di pos penyekatan Cikalong yang merupakan jalur perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Pangandaran. Di pos penyekatan perbatasan Tasikmalaya Pangandaran ini, kendaraan yang melintas didominasi kendaraan truk dan mobil box pengangkut barang. Meski demikian, petugas tetap melakukan pemeriksaan kendaraan sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen yang disyaratkan. Tak hanya kendaraan roda 4, pengendara motor yang dicurigai sebagai pemudik juga tak luput dari pemeriksaan petugas. Dalam hal ini untuk wilayah selatan terlihat jalan lengang yang didominasi oleh kendaraan truk dan masyarakat setempat. Kebanyakan yang datang ke wilayah ini banyak orang-orang di sini dan masyarakat sudah tahu. Sejauh ini lalu lintas di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya masih terbilang lengang. Adapun mobilitas kendaraan yang melintas hanya lalu lalang kendaraan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Abaikan prokes, pengunjung BTM membludak. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Kami laporkan informasi terkini dari sejumlah wilayah di Jawa Barat dari berbagai titik penyekatan mulai tanggal 4 hingga 22 Mei 2021 dalam info penyekatan mudik Jabar 2021. Ya baik saudara, kami akan menyampaikan informasi terkait adanya larangan dan juga pengetatan pada libur Idul Fitri 1442 Hijriah untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 juga memutus mata rantai penyebarannya. Dengan tidak mudik, menjadi bukti sayang Anda untuk melindungi keluarga di kampung halaman agar tidak tertular COVID-19. Ulah mudik, lebaran sehat, di rumah saja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi dari Kota Bogor. Saudara, di tengah gencarnya larangan mudik, ribuan pengunjung pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat justru malah membludak hingga keluar mal saat akan berbelanja kebutuhan Lebaran. Antrean pengunjung Bogor Trade Mall di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat Minggu sore membludak drastis di tengah gencarnya pelarangan mudik oleh pemerintah. Para pengunjung terlihat berdesakan di jalur antrean untuk masuk ke dalam mal hingga mengabaikan protokol kesehatan. Petugas keamanan terpaksa menutup pintu masuk selama hampir 1 jam karena jumlah pengunjung terus berdatangan memenuhi area parkir bahkan hingga ke jalan raya. Kita masukkan beberapa orang, sampai nanti banyak yang keluar dari dalam baru kita masukkan lagi. Seperti itu. Nah ini sekarang alhamdulillah tidak berangsur-angsur, masyarakat juga yang ada di dalam yang berbelanja sekitar 4.000 orang, kemudian yang di luar juga sebagian besar yang tadi tidak sempat masuk pada saat bulan puncak. Kita himbau untuk tidak masuk ke mal, bisa mencari hari lain atau tempat lain. Satgas juga mendesak pengelola mal lebih ketat mengatur pola belanja untuk menghindari potensi klaster baru COVID-19 di pusat perbelanjaan. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, ribuan pekerja pabrik di Kabupaten Majalengka diimbau tidak mudik. Pihak perusahaan akan menerapkan tes antigen saat karyawan mulai masuk kerja. 8.000 karyawan PT Suton Ligung Indonesia di Kabupaten Majalengka sudah menerima tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2021 yang diterima melalui rekening karyawan masing-masing. Sedikitnya ada 16 loket yang sudah disiapkan pihak perusahaan untuk pengambilan bingkisan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan. Sementara pembagian bingkisan dilaksanakan pada jam keluar seluruh karyawan yang dijaga ketat petugas dari pihak perusahaan. Selain itu, pihak perusahaan juga selalu mengingatkan agar karyawan yang di luar wilayah Kabupaten Majalengka dilarang mudik sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Mendukung sih biar enggak biar memutus COVID. Iya betul. Jadi semua karyawan di sini setuju untuk bertahan di sini. Setuju. Sementara Senior Manager Industrial Relation PT Suton Ligung Indonesia mengatakan saat karyawan masuk kerja lagi akan dilakukan tes kesehatan. Ini juga membekali pada karyawan semua untuk mengisi survei selama libur Lebaran.
Nah, survei ini diharapkan kita bisa melakukan tracing dan tracking karyawan kita yang melakukan perjalanan kemana saja, bertemu dengan siapa saja. Nah, setelah itu nanti akan disubmit ke kita, lalu kita nanti akan lihat, akan tracing. Apabila memang ada karyawan yang melakukan perjalanan atau melakukan mudik, maka karyawan itu kita akan lakukan tes untuk antigen. Pihak perusahaan akan melakukan tes antigen saat karyawan masuk kerja untuk mencegah wabah COVID-19. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, puluhan tukang parkir dan pedagang di Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat antre mengikuti tes antigen yang digelar Satgas COVID-19 Kota Bogor di selasar parkiran ruko. Rapid antigen secara acak ini digelar petugas Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat di halaman parkir ruko. Satu persatu petugas parkir gedung diminta untuk menghentikan aktivitasnya guna mengikuti rapid test. Tak hanya tukang parkir, rapid juga menyasar pedagang. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, rapid test ini digelar tim Satgas COVID untuk memantau adanya kemungkinan penularan COVID-19 di pasar. Dari total 100 orang peserta yang mengikuti tes acak, tak satupun peserta didapati hasil reaktif maupun positif corona. Kami dari Satgas Covid Kota Bogor melaksanakan random check kepada komunitas pasar, khususnya bagi para pengatur parkir atau juru parkir. Kami menginginkan bahwa para juru parkir ini yang langsung bertatapan bertemu dengan para pengunjung ini dalam kondisi yang sehat, tidak positif. Rencananya tes antigen ini akan terus digelar berkala hingga Lebaran nanti dengan pola penjaringan secara acak. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Cegah penyebaran COVID-19, aparat gabungan jaga perbatasan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Kami laporkan informasi terkini dari sejumlah wilayah di Jawa Barat dari berbagai titik penyekatan, mulai tanggal 4 hingga 22 Mei 2021 dalam info penyekatan mudik Jabar 2021. Ya, baik saudara, kami akan menyampaikan informasi terkait adanya larangan dan juga pengetatan pada libur Idul Fitri 1442 Hijriah untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 juga memutus mata rantai penyebarannya. Dengan tidak mudik, menjadi bukti sayang Anda untuk melindungi keluarga di kampung halaman agar tidak tertular COVID-19. Ulah mudik, lebaran sehat, di rumah saja. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Informasi kita lanjutkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Saudara, guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat memperketat pintu masuk perbatasan. Penjagaan di perbatasan kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Raya Cikunir, Singaparna, terus diperketat guna mengantisipasi adanya pemudik nakal yang nekat pulang kampung di tengah pandemi COVID-19. Satu persatu kendaraan dengan plat nomor luar daerah yang melintas di pos penyekatan Cikunir, Singaparna ini diberhentikan petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Kesehatan. Setiap pengendara atau pengemudi wajib menunjukkan identitas maupun surat tugas kedinasan atau hasil swab antigen negatif. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19 masuk ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Penyekatan sudah kita lakukan, pemeriksaan yang tampak di sebelah kanan. Jadi sampai saat ini untuk temuan yang melintasi batas melaksanakan mudik belum kita dapatkan. Selain memeriksa kendaraan luar daerah, petugas juga menegur dan memberhentikan setiap pengendara yang abai protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Bagi kendaraan luar daerah yang tidak bisa menunjukkan dokumen kedinasan atau hasil swab antigen, langsung diarahkan putar balik. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Sementara itu, Saudara, pemberlakuan surat bebas COVID-19 yang disertakan bukti telah menjalani tes antigen membuat posko fasilitas kesehatan di posko penyekatan Tanjung Pura Karawang, Jawa Barat dipenuhi pemudik. Para pemudik yang enggan diputar balik karena tidak memiliki dokumen keterangan bebas COVID-19 membludak di posko kesehatan pos penyekatan Tanjung Pura Karawang, Jawa Barat, Senin malam. Pos penyekatan larangan mudik ini salah satu pos checkpoint yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Karawang dengan menyediakan fasilitas tes antigen sebagai syarat bisa melanjutkan perjalanan di tengah pemberlakuan larangan mudik pemerintah. Sejak diberlakukan larangan mudik, petugas semakin memperketat penyekatan. Pemudik yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 dipaksa untuk diputar arah. Dampaknya pos fasilitas kesehatan ini selalu dipenuhi pemudik. Puncaknya pada Senin malam tadi, antrean para pemudik membludak agar mereka bisa lolos dari penyekatan petugas. Hari ini dari pagi, tadi belum masih berjalan sekitar 70-an. Ada yang reaktif Pak? Alhamdulillah tidak ada. Dari pertama masuk sampai sekarang, ada berapa banyak Pak? Perkiraan Pak? Keseluruhan sekitar berapa? Ada yang reaktif? Alhamdulillah. Rata-rata dari mulai pemeriksaan hingga mendapat keterangan hasil para pemudik harus menunggu waktu sampai 4 jam. Tony Triadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, pemirsa, Jawa Barat hari ini masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lain, di antaranya. Jual beli barang bekas ala milenial. Saat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Informasi kita lanjutkan. Saudara, sebuah gudang pabrik pengelolaan bahan makanan di Pantura Patok Besi, Subang, Jawa Barat hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kebakaran ini melanda gudang pabrik pengolahan makanan PT BMP di Pantura Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar disertai tiupan angin yang cukup kencang membuat api begitu cepat melalap semua isi gudang. Kebakaran ini diduga berasal dari percikan api mesin thermal oil boiler untuk memproduksi bahan makanan yang berada di dalam gudang pabrik yang menyimpan batu bara. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dalam kebakaran ini. Petugas pemadam kebakaran gabungan dari Pemda Subang dan Karawang yang tiba ke lokasi langsung melakukan pemadaman dengan menerjunkan sebanyak 8 unit kendaraan pemadam kebakaran. Api dapat dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini karena saat kejadian para karyawan sedang libur. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi setempat masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Demikian dilaporkan Hari Rahmadani dari Subang, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, Saudara, bagi para generasi milenial tentu sudah tak asing dengan istilah thrifting. Kegiatan berburu barang-barang bekas namun berkualitas ini kini tengah gencar kembali dilakukan. Seperti apa informasinya? Ini dia untuk Anda. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, para anak muda Bandung menggelar Treasure Yard Volume 6 yang dipenuhi sejumlah barang-barang bekas berkualitas. Barang-barang bekas yang dijual di sini pun beragam, mulai dari pakaian, mainan, peralatan makan, hingga alas kaki. Salah seorang penggagas Treasure Yard menuturkan kalau kegiatan ini tidak hanya sekadar berjualan. Di baliknya ada tujuan untuk recycle agar pakaian-pakaian tak terpakai dan masih layak tetap bisa bermanfaat dengan harga yang terjangkau. Sebenarnya dari konsepnya Treasure Yard itu sendiri adalah kita gimana caranya untuk mengurangi limbah pakaian yang yang sebenarnya tiap tahun kan kita nambah ya, apalagi pas masa-masa Ramadan kayak gini. Semua orang itu pasti beli baju baru, beli barang-barang baru. Nah, makanya ada thrift market ini biar itu bisa di-recycle. Jadi makanya disebutnya kan pre-love. Jadi yang barang-barang yang kita suka itu disukain juga sama orang lain gitu. Jadi konsepnya itu sih. Selain dijajakan melalui tenan, dalam menjual barang tersebut dilakukan dengan cara dilelang. Para anak muda dari Lelang Ceria mengubah cara berbelanja menjadi lebih menarik dengan sistem lelang dari Rp500. Bahkan yang lebih menariknya lagi, barang-barang yang dilelang pun mayoritas adalah koleksi pemberian mantan. Ya, sebenarnya Lelang Ceria sendiri mengusung konsep yang sama dengan Treasure Yard, tapi memang barangnya lebih secara meluas.
tidak hanya barang-barang yang dibeli dari thrift shop di pasar biasa, tapi lebih ke barang-barang peninggalan orang-orang tersayang. Maksudnya orang-orang tersayang itu salah satunya mungkin mantan pacar, mantan istri, atau teman-teman yang lainnya, dan kita jual dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah hanya memberikan clue pada siap pelelangannya. Di tengah pandemi COVID-19, sebuah pelaksanaan jual beli di sini tersedia melalui daring dan luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dari Bandung, Amelia dan Bayu, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua yang tinggal 4 bulan lagi, Karateka Jawa Barat mendapatkan suntikan motivasi dari pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karatedo Jawa Barat. Suntikan motivasi berupa pemberian uang kadeden kepada atlet, pelatih, serta ofisial tim Pelatda Karate Jawa Barat ini merupakan upaya dari Pemprov Forki Jabar untuk melipat gandakan semangat tim karate dalam melakukan persiapan jelang PON 20 Papua yang akan berlangsung bulan September mendatang. Terlebih target yang diusung cukup berat, yakni mempertahankan gelar juara umum. Menurut Sekretaris Umum Pemprov Forki Jabar, Andrian Tejakusuma, pelaksanaan sentralisasi tim Pelatda Jabar tersebar di 3 lokasi, yang di Jakarta yang diperuntukkan khusus bagi atlet. Selain dari sisi teknik dan fisik, Forki Jabar pun mempersiapkan atlet dari sisi non-teknis, salah satunya dengan bimbingan teknis terkait peraturan pertandingan. Atlet itu dia mengetahui peraturan pertandingan pada saat bertanding. Sementara pada saat ini ada sedikit perubahan peraturan pertandingan yang mereka sendiri sudah tahu tapi tidak terlalu paham. Sehingga pada saat kondisi-kondisi tertentu mereka bisa melakukan strategi-strategi apa yang akan dilaksanakan di lapangan. Itu saja yang paling penting. Terkait target di PON 20, Forki Jabar akan memetakan kembali nomor-nomor pertandingan yang menjadi incaran medali emas. Pada PON 19 tahun 2016, tim Karate Jabar meraih juara umum dengan raihan 5 medali emas, 3 perak dan 2 perunggu. Dari Kota Bandung, Ahmad Wirahadi melaporkan. Ya, saudara, informasi terkait olahraga tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Kami mengimbau Anda untuk tidak mudik. Tidak mudik adalah bentuk rasa cinta, cara melindungi keluarga dari penyebaran COVID-19. Saya Ayu Landari, terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.